Sobat Get Up, jumpa lagi bersama kami dalam Get Up Podcast Ministry. Kali ini kita akan membahas satu topik yang tidak kalah menarik dari topik-topik sebelumnya, yaitu mengenai pacaran bersama anak STT, Sekolah Tinggi Teologi. Nah, kalau begitu, kita akan berdiskusi langsung bersama dengan mantan pacar dari anak STT yang kini telah menjadi seorang istri dari hamba Tuhan, bersama dengan Ibu Megawati Salim. Halo Bu, apa kabar? Halo, terima kasih. Nah Bu, udah menjadi seorang istri dari seorang hamba Tuhan. Kita pengen tahu nih Bu, berbagi sedikit kisah, mungkin suka duka jadi istri hamba Tuhan, biar kita sama-sama mengetahui buat sobat-sobat Get Up di rumah, dan juga buat mungkin saya sendiri yang akan menjadi istri dari hamba Tuhan. Mungkin Ibu bisa berbagi kisah tentang suka duka menjadi istri hamba Tuhan. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Untuk berbicara mengenai suka duka istri hamba Tuhan ya, mungkin saya pertama-tama mengenai sukanya dahulu. Sukanya yaitu kita kan tahu ya, seorang hamba Tuhan itu tidak mudah untuk menjadi hamba Tuhan, dan tidak semua orang itu bisa menjadi hamba Tuhan, dan itu khusus dipilih sama Tuhan sendiri. Kita percaya hal itu. Jadi kalau kita bisa menjadi seorang istri hamba Tuhan, kayaknya kita juga termasuk dipilih oleh Tuhan. Itu suatu kebanggaan yang luar biasa. Itu sukacita, dan juga dalam setiap pelayanannya Tuhan selalu memberikan sukacita. Nah, itu yang luar biasa yang Tuhan selalu sediakan. Untuk mengenai dukanya, ya duka, ya hamba Tuhan itu kan tugasnya tidak mudah ya. Jadi selalu sibuk dan selalu harus siap menjadi panutan dalam suatu gereja. Dan kita sebagai istri, tanpa sadar pun kita sudah menjadi sorotan. Jadi itu yang kita harus selalu menjadi teladan. Itu yang berat terus terang, karena ya itu yang bahkan bukan hanya istri saja, tapi anak-anak pun harus dididik dengan baik. Dan itu hanya bisa berdoa kepada Tuhan, ya minta Tuhan kasih bijaksana. Selain itu dukanya juga sebagai istri hamba Tuhan itu ya kita harus siap selalu. Kalau misalnya suami itu sibuk, ya kita harus siap mendukung selalu pelayanan dia. Jadi kita harus tidak boleh egois ya. Kita harus punya hati yang benar-benar ikut melayani. Jadi anytime suami kita dibutuhkan, kita harus tahu kapan kita harus bisa share suami kita bersama orang lain. Nah, selain itu juga ya dari pengalaman saya pribadi, kita harus siap dimanapun Tuhan tempatkan, dimana suami kita melayani. Dari pengalaman saya pribadi, saya tuh sudah menikah 13 tahun dan kita sudah pindah 8 kali. Wow. Sobat Get Up, tadi tuh sukanya menjadi istri hamba Tuhan adalah satu anugerah karena kita juga dipilih oleh Tuhan sendiri, dan dukanya yaitu memang kita harus siap sedia untuk ditempatkan di mana saja mengikuti suami kita. Nah Bu, kita mau tanya lagi nih, bagaimana jika seorang orang awam pacaran dengan hamba Tuhan? Kan kita tahu sendiri nih, notabene Ibu sendiri adalah bukan dari sekolah teologi atau dari seminari Alkitab. Nah bagaimana tuh Bu, kira-kira menurut Ibu sendiri pacaran bersama hamba Tuhan? Ya kalau menurut saya, karena saya orang awam ya, tidak masalah sih seorang awam berpacaran dengan hamba Tuhan. Cuman memang ya kita harus tahu bahwa nantinya kan kita tahu pacaran itu untuk kedepannya menjadi istri. Jadi kita harus tahu bahwa kita harus siap diri. Jadi siap nggak? Kita harus introspeksi diri, belajar dan terus belajar. Apakah kita siap untuk jadi istri hamba Tuhan atau tidak? Bekali diri terus, ya siap untuk melayani, mendukung terus. Jadi orang awam gak masalah selama siap dan bisa mendukung. Nah Sobat Get Up, itulah jawabannya, bahwa tidak masalah jika seorang orang yang awam berpacaran dengan seorang hamba Tuhan. Yang penting ya harus tahu tanggung jawab yang harus dia pikul seperti apa ketika menjadi istri dari seorang hamba Tuhan. Nah Bu, sekarang kita mau bahas nih tentang komitmen dari Ibu sendiri sebagai orang awam jika berpacaran dengan seorang anak STT. Kan kita tahu nih, seorang anak STT itu pasti akan ditempatkan tugas praktek pelayanan. Contoh paling dekatnya aja ya Bu, kita di STT Aletea ini kita diizinkan pacaran ketika tingkat 3, tetapi ketika tingkat 2 kita sudah diberikan kepercayaan untuk menjalin praktek di tempat pelayanan. Nah,
ketika di tempat pelayanan, di tempat praktek kita ketemu dengan seseorang yang membuat kita jatuh hati gitu Bu, jatuh cinta lah. Terus menurut Ibu gimana tuh? Kan kita tahu bahwa waktu itu tingkat 2 belum boleh pacaran, tapi udah saling suka nih Bu. Gimana Bu? Kalau Ibu sendiri menanggapinya gitu. Oke, kalau saya sebagai orang awam ya, saya pribadi itu berpikir kalau ada mahasiswa praktek, walaupun kita saling suka ya, mungkin kita harus berpikir kita kan pacaran ini untuk arahnya ke depan untuk menikah gitu loh. Jadi kita tidak boleh terlalu buru-buru, kita juga harus menunggu. Jadi alangkah baiknya kalau kita berpikir untuk berteman terlebih dahulu, ya kita sambil bersama-sama coba melayani bersama, melakukan aktivitas di dalam gereja secara bersama-sama. Dan di situ kita akan melihat juga bahwa apa sih sebenarnya tanggung jawab seorang hamba Tuhan, apakah kita siap. Jadi sambil berhubungan bersama, bersahabat, kita juga sekalian introspeksi, saya siap nggak kalau suatu saat jadi pacar dia dan nanti kedepannya saya menikah dengan dia menjadi istri hamba Tuhan. Itu secara pemikiran pertama. Dan yang kedua, kita kan tahu bahwa mahasiswa praktek itu kalau khusus untuk Alitea kan dilarang. Nah, kalau sebagai pasangan yang baik, kita seharusnya itu tahu bahwa kalau dilarang kita tidak boleh melanggar. Jadi kita harus, ya sebenarnya kan mahasiswa praktek itu hanya mungkin sebentar, setahun atau mungkin paling lama juga 2 tahun. Ya lebih baik menunggu dan mulailah mendoakannya. Nah, itulah komitmen yang harus kita ketahui, bahwa kita harus selalu bersabar dengan waktu Tuhan. Jangan terlalu terburu-buru untuk jatuh cinta. Sebagai orang awam, kita harus terus mendoakan dan menunggu waktu Tuhan menyatakan jodoh kita kepada kita semua. Nah, Sobat Get Up, sampai di sini podcast kita hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast ini, kita akan meminta tips dari Ibu Megawati Salim tentang pacaran bersama seorang hamba Tuhan. Ketika seorang hamba Tuhan mendekati kita, apa yang harus kita lakukan? Mungkin Ibu bisa berbagi untuk kita semua. Oke, sebagai orang awam, apabila kita didekati oleh hamba Tuhan, mungkin yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah berdoa ya. Karena ini kan untuk masa depan, kita harus berdoa dan tahu apa itu memang kehendak Tuhan, apa dia memang jodoh yang Tuhan berikan. Dan yang kedua, ya kalau memang kita tahu kita akan dengan hamba Tuhan, kita introspeksi diri, kita siap nggak, dan kita bekali diri. Suatu saat kita akan menjadi istrinya, kita pacaran kan tujuannya untuk menikah. Apakah kita siap? Apakah kita harus membekali diri lagi dengan mungkin dengan Bible study, pengetahuan lebih banyak lagi, supaya suatu saat ketika kita menjadi istrinya, kita siap membantu dia, mendukung, dan menjadi pasangan yang sepadan. Itulah tips yang dibagikan oleh Ibu Megawati Salim mengenai tips-tips ketika seorang hamba Tuhan mendekati kita. Yang pertama, terus berdoa apakah itu kehendak Tuhan untuk menjadi pasangan kita. Dan yang kedua, ketika kita tahu dan meyakini bahwa itu kehendak Tuhan, kita harus mengintrospeksi diri kita, apakah kita siap menjalin hubungan dengan seorang hamba Tuhan. Dan yang ketiga, kita tentunya harus membekali diri kita sendiri. Sampai di sini podcast kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.